Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di rumahnya kembali dengan keadaan iman, Islam dan sehat. Alhamdulillah. Tak lupa salawat beriring salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengevakuasi umat dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, minadh dhulumati ilan nur. Sahih fikih sunnah. Sahih fikih sunnah. Kita lanjutkan apa yang telah kita mulai sebelumnya. Ada hadiah nih Pak. Ini ada 3 deh. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang tidur-tidur yang dengannya membatalkan wudu. Dan telah kita bahas juga tentang bahwasanya yang diikhtilafkan di dalamnya para ulama tentang pembatal wudu adalah memegang kemaluan. Pertanyaannya, sebutkan 2 pendapat umum dan sebutkan mazhab mereka dan periwayat hadis dari masing-masing mereka tentang apakah memegang kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak. Sebutkan. Kita berfokus pada 2 madhab ya. Adapun yang megang dengan syahwat, adapun dengan megang. Dan intinya secara umum ada 2 madhab besar tentang memegang kemaluan, apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Fadhal, silakan. Fadhal. Imam? Ahsan. Mumtaz, Masya Allah. Imam Malik berpendapat dengan hadis siapa Pak? Imam Malik mengatakan memegang kemaluan batal wudunya ya. Hadisnya beliau pakai hadis dari sahabat siapa? Siapa? Busra bint Safwan. Dalilnya apa? Bahwasanya memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Man massa Abu Hanifah yang bilang enggak membatalkan wudu dari hadis siapa? Kemarin yang jawab siapa ya? Dari hadis sahabat mulia Tolak bin inilah ilmu Pak, dipelajari dan dilupakan. Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu dalam hati, bukan cuman ditaruh di buku saja. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat dengan hadis dari Tolak bin Ali, berkata bahwasanya ma hiya illa bid'atun minka atau ma huwa illa bid'atun min jasadika. Kemaluan itu seperti anggota tubuh yang lain. Yang rajih yang mana, Pak? Fadhal. Yang rajih yang mana? Membatalkan. Siapa itu pendapat siapa? Imam? Mumtaz, barakallahu fiik. Hasan, masyaallah. Salim, masyaallah, masyaallah. Bagus sekali Pak. Ya, jadi memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Yang intinya adalah berpulang kepada 2 pendapat yang besar. Abu Hanifah mengatakan secara mutlak enggak batal. Imam Malik mengatakan batal. Dan masing-masing dari mereka mempunyai pendapat yang lebih kuat. Namun ternyata setelah diteliti oleh ahli hadis, yang dimana berangkat kepada Imam Abu Hanifah yang mengatakan memegang kemaluan tidak membatalkan wudu, itu hadisnya yang pertama entah itu mansukh, terhapus, atau hadis lemah. Dan dua-duanya itu Assalamualaikum. Dan dua-duanya itu melemahkan pendapat Imam Abu Hanifah. Pertanyaan selanjutnya. Itu membatalkan wudu atau tidak? Sebutkan satu-satunya madhab yang mengatakan memegang pantat membatalkan wudu. Siapa?
Ini siapa yang mau ngalah siapa? Antum mau ngalah? Insyaallah. Baru datang antum. Insyaallah. Siapa? Imam Syafi'i yang membatalkan wudu. Insyaallah. Fadhal. Baru datang loh. Iya. Imam Syafi'i saja Pak. Dan kalau kita teliti perkataan Imam Syafi'i, yang dimaksudkan Imam Syafi'i itu bukan dubur ilyahnya, bukan bantalnya, bukan dua bantal itu, namun halakahnya. Halakah itu lubangnya, anusnya. Itu maksud beliau. Dan ini pun pendapat yang lemah. Karena secara eksplisit beliau mengatakan man massa, barang siapa yang memegang farjahu atau zakarahu, kemaluan. Kemaluan itu yang dimaksud oleh ulama adalah kemaluan depan, bukan kemaluan belakang. Ya. Walaupun kita tahu memegang anus kalau membatalkan wudu, jangan jahil tangannya, Pak. Habis wudu ngobel-ngobel gitu, Anda enggak jijik apa? Ya. Ala kulli hal, kita lanjut apa yang telah kita mulai. Kemudian beliau berkata di sini, silakan antum buka kalau yang punya kitab aslinya, PDF aslinya. Silakan antum buka di halaman sebentar, Pak. Halaman 136 kalau PDF aslinya. Kalau judul di bahasa Indonesianya mungkin dari pembatal wudu adalah memakan daging unta. Yang antum punya terjemahnya silakan dibuka. Dari pembatal wudu adalah kita belajar makan daging unta. Anehnya beliau di sini langsung mengatakan bahwa saya dari pembatal wudu adalah makan daging unta. Padahal beliau nanti akan memaparkan khilaf di sini. Namun dari segi judul subtemanya beliau telah mengatakan dari pembatal wudu adalah makan daging unta. Berarti ini seakan-akan isyarat dari beliau bahwasanya dari pembatal wudu walaupun khilaf adalah makan daging unta. Kita baca. Yajibu ala man akala luhumal ibli nai'ata au makhtubatan au mashwiyatan an yatawaddo'a. Diwajibkan untuk orang yang makan daging unta, entah itu direbuskah atau dicara dengan dimasak kukuskah atau dimasakkah atau dibakarkah, dia mengulang wudunya. Hadis dari Jabir bin Samurah bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Anna tawaddu min humil ghanam?" Wahai Rasulullah, apakah kalau habis makan daging kambing kita wudu lagi? Kata Rasulullah, "In syi'ta tawaddu." Kalau kamu mau wudu. "Wa in syi'ta fala tatawaddu." Kalau kamu enggak mau, enggak wudu. Di sini khiyar, Pak. Ada pilihan dan antum simpan dalam kaidah usul fikih, segala sesuatu yang pilihan itu artinya sunnah. Simpan itu. Segala khiyar dalam pembicaranya Rasulullah SAW itu termasuk ke dalam sunnah ya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, ana tawaddu min luhumil ibil, apakah kita ngudu dari makan daging unta? Qala na'am tawaddu min luhumil ibil, ya wudulah dari makan daging unta. Hadis sahih dibawakan oleh Muslim dan Ibnu Majah. Saudara yang Allah muliakan, ketika Rasulullah SAW ditanya, apakah wudu makan daging kambing? Di sini khiyar, pilihan. Silakan wudu, silakan enggak. Tapi ketika ditanya makan daging unta, wudu lagi enggak? Tawaddu, ada fi'il amr di sini, ada kata perintah. Dan dalam kaidah usul fikih dikatakan al-amru yaqtadil wujub. Segala suatu perintah itu umumnya membawa kepada kewajiban. Kalau tadi di atas apa? Segala suatu pilihan membawa kepada sunnah. Segala suatu perintah membawa kepada kewajiban. Jadi wajib di sini. Hadis yang lain dari Barra bin Azib bahwa Rasul bersabda, "Tawaddu min luhumil ibil wa la tawaddu min luhumil ghanam." Wudulah kalian dari makan daging unta dan enggak perlu berwudu lagi dari makan daging kambing. Saudara yang Allah muliakan, siapa mereka yang mengatakan bahwa saya makan daging unta itu harus wudu? Hadza madhhabu Ahmad wa Ishaq wa Abi Khutsaimah wa Abi Khaisamah wa Ibnu Mundir wa Ibnu Hazm wa huwa ahadu qauli Syafi'i wa Khulasul Islam wa huwa marwiyun an Ibnu Umar wa Jabir bin Samurah. Ini adalah secara umum ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal.
Jadi di sini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ini pendapat yang pertama. Bahwasanya mengatakan makan daging unta itu membatalkan wudu. Pendapatnya siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Kita sebutkan imam besarnya saja Pak ya. Ahmad bin Hambal. Baina mazhab jumhur ulama, adapun jumhur. Saksikan. Di sini kita akan diajarkan akidah. Sekarang kita temanya fikih. Nanti akan kita diajarkan akidah. Liluhumil iblu innama yustahabbu. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Tsauri, Taifah, beberapa kalangan salaf, mereka berpendapat bahwasanya tidak wajib untuk wudu lagi habis makan daging unta, namun hanya mustahab, sunnah, dan ini perkataan jumhur. Apa arti jumhur? Mayoritas ulama. Hadis dari Jabir, kana akhir amrayni min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu mimma masatun nar. Adalah dari yang pertama, yang terakhir kali diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wudu dari daging yang langsung dibakar dengan api. Daging apa? Barbecue gitu ya. Yang dibakar gitu. Jadi kalau ada ian dari daging yang langsung dibakar dengan api. Hadis ini sahih. Wudulah kalian dari daging yang selalu yang langsung dipegang oleh api. Hadis sahih. Pertanyaannya, orang kalau habis wudu itu mengulang habis wudu makan daging bakar apa saja, wudunya batal gak? Batal. Berpulang kepada hadis yang tadi. Namun hadis Jabir ini mansukh, dihapus. Jumhur mengatakan ketika hadis Jabir ini mansukh, hadis yang mengatakan bahwasanya makan daging unta membatalkan wudu itu juga mansukh. Dan di sini ada keanehan, Pak. Kok tiba-tiba padahal yang dimansukh itu hanya hadis Jabir. Tapi kenapa hadis tentang makan daging unta juga dihapus? Ini pendapat jumhur. Aneh. Padahal yang dimansukh, yang dihapus, yang dinasakh itu cuma hadis yang umum, tanpa yang khusus. Kayak Anda bilang ke antum begini. Antum bilang ke antum begini. Nah, nggak boleh main di semua hari. Kecuali hari Ahad. Nggak boleh main di semua hari kecuali hari Ahad. Afwan, antum bilang ke anak antum, nggak boleh main di semua hari. Sebulan peraturan itu berjalan di rumah antum. Antum bilang kecuali hari Ahad boleh main. Yang diambil perkataan nggak boleh main di semua hari atau dikhususkan hari Ahad untuk boleh main. Hukum itu dibangun di atas yang terbaru. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya hadis tentang makan daging unta itu tidak ada yang memansukhkan. Lantas dari mana engkau wahai kalian jumhur, Imam Syafi'i, Ahmad, dan juga Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah mengatakan, kenapa kalian kata mansukh? Aneh, Pak. Dan di sini kita diajarkan dari si akidah. Ikhwan, dengarkan. Kita itu tidak boleh berpulang kepada perkataan jumhur. Apa-apa jumhur. Enggak boleh seorang muslim berpulang kepada mayoritas. Karena banyaknya manusia itu bukan dalil. Kami ulangi, banyaknya manusia itu bukan dalil. Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayatnya Surah An'am ayat 116. Banyaknya manusia itu bukan dalil. Mentang-mentang tapi jumhur yang ngomong, Ustaz. Akhi, ini jumhur, antum buka kitab sifat salat Nabi. Di situ Syekh Albani menuliskan perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, beliau menuliskan bahwasanya semua dari mereka itu mengatakan kalau ada perkataan kami yang menyelisihi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka yang diambil perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita orang kebanyakan di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tidaklah banyaknya orang itu kecuali ikut-ikutan zon, ngira-ngira saja. Dan tidaklah mereka kecuali mengada-ada. Ini dalil saudaraku yang Allah muliakan. Suara terbanyak itu
atau suara yang paling banyak atau mayoritas itu bukan tanda kebenaran. Ya. Maksud kami menyampaikan ini, Imam Ahmad sendirian tapi hai. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-jamaah ma wafaqal haqq, apa-apa yang menyetujui kebenaran walaupun kamu sendiri. Itu jamaah. Banyak orang, kalau kita ikutan banyak orang itu biasanya ikut hawa nafsu. Jangan ikut hawa nafsu. Karena saudara yang Allah muliakan, ini termasuk dalil bahwasanya tidak selalu jumhur itu benar. Tidak selalu jumhur itu benar. Karenanya nasihat untuk diri kami pribadi untuk antum semuanya, kalau antum baca kitab fikih, jangan ketika baca adapun jumhur mengatakan ini jumhur benar nih. Enggak. Jangan dipatenkan seperti itu. Karena bisa jadi ya jumhur itu keliru. Jumhur itu keliru. Ya. Namun mustahil semua umat Rasulullah itu keliru semuanya. Pasti ada yang benar satu. Untuk berwudu dalam makan daging unta itu hukum yang khusus. Entah makannya itu langsung dimakan atau dibakar atau direbus atau dikaldu, terserah. Sekarang pertanyaannya, ini begini Pak. Kalau kita ambil perkataan jumhur yang mengatakan makan daging unta itu tidak membatalkan wudu karena hadisnya mansukh. Karena hadisnya mansukh, terhapus. Sama dengan hadis yang daging yang dibakar oleh api langsung mansukh. Pendapat kalian lemah, kata Imam Ahmad. Coba dengarkan. Makan daging unta itu membatalkan wudu. Mau dibakar kah? Mau direbus kah? Mau makan langsung kah? Mau di blender kah? Dibikin kornet kah? Daging unta itu membatalkan wudu semuanya. Adapun kalian mengatakan wudulah kalian apa yang dipegang oleh api. Kalau kalian hadis ini mansukh, kalian keliru. Karena sejatinya unta itu membatalkan wudu, dagingnya kalau dimakan apa saja, entah direbus atau dibakar. Ada kecacatan, ada dua kecacatan di sini. Ya. Karenanya, saudara yang Allah muliakan, pendapat jumhur akhirnya mengatakan al-murad bil wudu fil hadis, maksud wudu di sini adalah ghuslul yad, cuci tangan. Wa hadza batil, langsung dibantah oleh penulis kitab, ini batil. Ini pendapat apa lagi cuci tangan? Wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja salat dengan darah. Para sahabat mereka salat dengan darah mereka yang bercucuran. Ada yang ngaji juga itu? Sama. Karena saudaraku yang Allah muliakan, takwil mereka tentang wudu di sini cuci tangan, yang wajib cuci tangan. Lah, antum mau habis makan daging kambing cuci tangan, selama itu tidak ada najis yang nempel, maka tidak harus mencuci tangan. Dalilnya apa? Banyak dalilnya. Para sahabat sholat dengan bercucuran darah mereka. Umar bin Khattab dalam hadis Amr bin Maimun. Ya. Urwah bin Zubair. Seorang sahabat yang ketika sholat itu dipanas sampai 3 kali. Antum bayangkan Urwah bin Zubair sholat sambil dioperasi, dipotong kakinya. Darahnya mengalir. Dari mana takwil ini datang? Inilah dikatakan takwil batil. Takwil yang batil. Kemudian fa'innal wudu'a lam yarid fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wudu' as-shalah. Karena ketahuilah kalau kalian itu cuma cuci tangan, enggak ada dalil satupun yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu maksud wudu adalah cuci tangan. Ini dari mana? Rasulullah aja enggak pernah bilang, tawaddu, wudu lah maksud Rasulullah itu cuci tangan. Enggak, dari kapan? Kapan kalian berani mengatakan demikian? Tsumma inna fi riwayati Muslimin li hadits Jabir ibn Samurah qarnul amri bil wudu' min lahmil ibil bis shalah fi mabarikiha
mufarraqan baina dzalika wa baina salati fi marabidil ghanam. Dan juga syarat bahwasanya kandang kambing itu atau daging kambing itu memang tidak boleh dekati ketika ingin sholat. Namun saudara yang Allah muliakan, Syekhul Islam di sini ketika beliau menyampaikan di sini, antum yang baca kitabnya seakan-akan beliau mengatakan kandang unta berarti najis ya. Kalau beliau mentuturkan, menuliskannya di sini seakan-akan kandang unta itu najis. Yang harus antum ketahui bahwasanya Rasulullah SAW melarang seorang sholat di kandang unta bukan karena najisnya. Rasulullah SAW melarang seorang sholat di kandang unta dan memerintahkan orang sholat di kandang kambing bukan karena najis di kandang unta dan tidak najis di kandang kambing, bukan. Namun karena unta itu ada panas syaitannya. Ya. Kalau kita katakan kandang unta najis, rusak urusan agama nanti. Karena air kencing unta saja boleh diminum. Suatu hari dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW itu didatangi sebuah kaum, sekumpulan kaum yang mereka terkena penyakit. Akhirnya kata Rasulullah, "Ishrabu min albaniha wa abwaliha." Minumlah kalian dari dari susu unta dan kencingnya. Guru kami pernah cerita, Pak, dulu ada orang kena penyakit kanker lambung. Berobat sana sini, wah, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya minum kencing unta. Ketika minum, dengan izin Allah, sembuh. Kencing kan? Ya, kalau kita katakan karena mudah jual najis, karena itu ada syaitan, panas. Ya, karena saudara yang Allah muliakan, pendapat Imam Ahmad yang mengatakan daging unta itu membatalkan wudhu memang lebih kuat. Namun ketika mereka membantah perkataan jumhur dengan mengatakan kan nggak boleh sholat di kandang unta karena najis, bukan seperti takwil, bukan seperti itu. Karena di kandang unta itu ada zat-zat panas. Ya. Sallallahu Muhammad. Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya hikmah dari berwudu, mengulang wudu dari makan daging unta apa? Beliau mengatakan tidak ada hikmahnya. Di sini amrun ta'budi. Kita hanya diperintahkan untuk sami'na wa ta'na saja. Sami'na wa ta'na saja. Ya. Karena saudara yang Allah muliakan, acap kali kita temukan perintah Rasulullah SAW yang tidak nalar, tidak masuk di akal kita. Disinilah diuji keimanan seorang hamba. Allah berfirman, "Wa ma kana qaulul mu'minin," dan tidaklah perkataan orang beriman, idza qada, jika ditetapkan perkara dari Allah dan Rasulnya, kecuali mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Udah menurut aja. Farrajih, beliau mengatakan di sini yang rajih annahu yajibul wudu min akli lahmil ibil, bahwasanya harus ulang wudu dari makan daging unta ala kulli hal, di setiap keadaan. Di sini atau direbus kah, di kornet. Al-An'am maksud kami, mohon maaf. Ya. Sekarang kalau makan kaldunya gimana? Makan sop, antum bikin sop unta, masya Allah. Kuahnya itu batal gak dengan menguyupnya atau minum kuahnya itu? Syekh Fauzan ditanya, beliau berfatwa bahwasanya itu tidak batal. Enggak batal. Tapi kalau sop itu dagingnya itu sudah di blender dan keluarlah sari-sari dari dagingnya tersebut,
apa sih namanya, kaldu ya? Ya intinya begitu, antum ibu paham tuh. Maka batal, wudunya batal. Pertanyaannya sekarang, kalau minum susu unta batal nggak? Tidak. Kalau makan lemak unta, gajihnya, bahasa Arabnya syaham, batal nggak? Tidak. Inilah bukti bahwasanya sesuatu yang khusus tidak boleh diumumkan kecuali dengan dalil. Jadi khusus daging unta saja khusus. Dan beliau berkata, hadzal madzhab aqwa dalilan wa in kana al-jumhur ala khilafihi. Ini adalah madhab yang paling kuat. Madhabnya siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun jumhur ada di seberangnya. Enggak selalu benar. Ya. Jadi ingat perkataan Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kana wahdaka. Ahlus sunnah wal jamaah itu apa yang mengikuti kebenaran walaupun kamu sendiri. Sabar, Pak. Kebenaran itu bukan pada suara terbanyak. Antum tahu maksudnya kan? Ya, intinya begitu. Kemudian beliau berkata di sini, tanbihan, peringatan-peringatan. Al-awwal, Azza an-Nawawi fi Syarh Muslim al-qaul bi adab al-wudu' min luhamil ibl ila khulafa ar-rasyidin arba'ah wa hadhihi da'wa la dalil 'alaiha wa la yu'raf as-sanad ilaihim. Nawawi mengatakan dalam Syarh Muslim pendapat yang mengatakan tidak perlu mengulang wudu dari makan daging unta, dan beliau menyandarkannya kepada khulafa ar-rasyidin. Dan ini adalah pernyataan yang tidak ada dalilnya dan tidak ada sanadnya. Wa qad nabbaha ala khati hadzal da'wa Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah telah mematahkan Imam An-Nawawi. Bayangin. Ibnu Taimiyah. Antum tahu Ibnu Taimiyah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini beliau adalah orang yang paling sering membantah perkataan yang keliru walaupun itu teman sejawatnya. Makanya orang yang paling banyak dibenci oleh orang ketika dia hidupnya adalah Syekhul Islam Taimiyah. Namun najibnya apa? Silakan antum buka Al-Qidah Al-Wasithiyah. Syarahnya dikatakan di sana tidak ada orang yang ketika dia ya. Maksud kami menyampaikan ini adalah, lihatlah Syekhul Islam Taimiyah. Walaupun itu Imam Nawawi dipatahkan perkataan oleh beliau. Wa amma man naqala 'anil khulafa'ir rasyidin aw jumhuri sahabati annahum lam yakunu yatawaddu'una min luhumil ibil, kata Syekhul Islam, adapun mereka yang memindahkan perkataan bahwasanya khulafa'ir rasyidun dan para sahabat tidak wudu lagi ketika habis makan daging unta, faqad ghalata 'alaihim, mereka telah keliru. Wa innama tuhamu dzalika lima naqala anhum annahum lam yakunu yata'un mimma masathun nar. Yang diceritakan oleh yang sampai oleh kita kepada kita bahwasanya khulafa ar-rasyid itu mereka wudu waktu itu dari makan yang masih dari daging yang terpegang oleh api langsung. Tidak ada dalil yang mengatakan mereka tidak wudu lagi ketika makan daging unta. Ini adalah pengakuan yang tidak benar, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau menceritakan di sini ada sebuah cerita, Pak. Cerita ini anak kira antum pernah dengar. Intinya ceritanya seperti ini. Bahwasanya ketika itu ada seorang sahabat yang di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kentut. Saya baca hadis aja ya. An-Nabi sallallahu kana fi nafarin min ashabihi fawajada rihan min ahadihim. Ketika Rasulullah SAW sedang bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada sahabat kentut. Bre. Mending kalau ada suaranya, Pak. Kalau nggak ada, bahaya tuh. Fastahya ayyakuma min bainan nas wa kana qad aqala lahma jazurin faqala Rasulullah man akala lahma jazurin falyatawadda. Dan orang ini malu. Dalam sanad lain Rasulullah malu untuk mengatakan siapa yang kentut.
Akhirnya beliau mengatakan, barang siapa yang makan daging unta, maka wudhu lagi. Faqama jama'atun kanu akalu min lahmihi. Ada para sahabat yang akhirnya diri langsung wudhu lagi. Fatawadda'u, dan mereka pun mengulang wudhunya. Dan beliau mengatakan, wa hadhil qissatu dha'ifatun min jihati sanadi wa munkaratun min jihatil matani. Dan ini adalah kisah yang sangat lemah dari segi sanad dan dari matannya. Ini kisah yang bohong. Ya, kisah yang tidak bisa dijadikan dalil di atasnya. Kisah ini dusta. Karena saudaraku yang Allah muliakan, walaupun kita mengetahui bahwa saya makan daging unta itu membatalkan wudu, namun kita tidak boleh berdalil dengan dalil ini maksudnya. Jelas, Pak? Dengan dalil yang tadi kami bacakan, nggak boleh. Ustaz, tapi kan di situ ada motivasi, nggak boleh. Seorang itu harus berhujjah dengan dalil. Ada orang yang merangkai kata untuk mentargib manusia, motivasi manusia untuk sebuah ketaatan, tapi pakai hadis yang doif, nggak boleh. Agar mereka taubat, saat saya bikin dalil, saya bikin hadis agar mereka taubat. Nggak boleh begitu, Syekh. Nggak boleh. Kemudian beliau membahas subtema yang terbaru di sini. Silakan antum lihat. Umurun la tanqudul wudu. Perkara-perkara yang tidak membatalkan wudu. Nah, tadi kita pelajari perkara-perkara yang membatalkan wudu. Sekarang kita masuk yang tidak membatalkan wudu. Sebentar, Pak. Sebelum kami menjelaskan tentang perkara-perkara ini, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengistimewakan unta dari segi pendalilannya? Karena sejatinya, saudaraku, Allah Subhanahu Wa Taala pun mengkhususkan unta. Tadi kita bahas kenapa unta, nggak kambing, nggak ini. Unta itu adalah hewan yang khusus yang Allah khususkan. Bahkan satu-satunya hewan yang disebutkan namanya berulang kali, sampai kalau dikumpulkan itu ada 17 nama lain dari unta. Nama unta itu banyak. Ya. Ada ibil, ada naqah, ada ir, ada al-ba'ir. Kemudian ada al-jamal, ada al-him, banyak sekali. Dan unta itu adalah satu-satunya hewan yang memberikan manfaat yang sangat banyak. Satu-satunya hewan yang sangat memberikan manfaat yang sangat banyak. Satu-satunya hewan yang bahkan kita kira najisnya itu dibuang, malah menjadi obat. Apa itu? Unta. Kucing. Kucing apa yang bisa diambil manfaatnya? Coba kalau unta, semuanya terpakai, Pak. Kulitnya, dagingnya, tunggangannya, kotorannya. Coba kalau ayam, dagingnya doang atau bulunya. Emang ada susu ayam? Apa susu ayam? Telurnya, bulunya. Unta itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab mereka adalah hewan yang khusus. Mereka adalah satu-satunya hewan yang memiliki manfaat yang lebih banyak daripada yang lain. Ya. Dan satu-satunya hewan yang bisa didirikan rumah di atasnya. Hadis yang antum kenal dari Asma binti Abu Bakar ketika kalungnya hilang di rumah. Jadi unta itu satu-satunya hewan yang bisa dibikin tenda di atasnya. Pernah lihat antum kan film-film itu? Di film Umar itu. Walaupun ulama khilaf tentang bolehnya. Namun yang kita ambil manfaatnya saja. Dan unta itu adalah satu-satunya hewan yang bisa jalan ratusan kilometer tanpa minum. Masya Allah emang unta itu. Karena saudara yang Allah muliakan, unta ini adalah hewan yang khusus, yang Allah khususkan. Karena ini Allah khususkan, kita muliakan unta. Kita muliakan maksudnya kita harus menaruh perhatian yang lebih terhadap unta tersebut. Ya. Jadi maksud dari cerita ini adalah walaupun unta itu memiliki manfaat yang sangat banyak, namun ketika kita disodorkan dalil, ditawarkan dalil, diberikan dalil bahwasanya makan daging unta membatalkan wudu, di sinilah iman kita diuji. Intinya yang lebih kuat adalah Allah a'lam bishawab.
adalah daging unta membatalkan wudhu, walaupun beragam manfaat yang sangat banyak. Kita lanjutkan. Yang tidak membatalkan wudhu. Beliau berkata yang pertama di sini, lamsur rojulil mar'ah biduni ha'ilin. Memegangnya laki-laki perempuan tanpa adanya pembatas. Nah, ini antum yang sering nanya, megang perempuan batal gak Ustaz? Ya, disaksikan ya. Hadhil mas'alah fiha thalathatu aqwalil ulama. Perkara ini ada 3 pendapat dari kalangan ulama. Yang pertama mengatakan perempuan itu batal wudhunya secara mutlak. Ini adalah Imam Syafi'i dan pendapat Ibnu Hazm. Dan ini adalah juga pendapat sahabat yang mulia Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Pendapat pertama Imam Syafi'i dan juga Ibnu Hazm. Kita Imam Syafi'inya aja ya, Imam Syafi'i. Dan ini adalah apa yang dikuatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, bahwa saya memegang perempuan itu batal secara mutlak. Yang kedua, annahu la yanqudu mutlaqan. Yang kedua, enggak batal secara mutlak. Dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Hasan Asy-Syaibani. Dan ini perkataan Ibnu Abbas, Tawus dan Hasan bin Atha. Dan ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini adalah yang rajih. Jadi seakan-akan beliau memberikan isyarat di sini. Padahal belum disodorkan dalilnya, namun beliau berkata dan ini adalah yang rajih. Dapat kedua mengatakan apa? Tidak batal wudhunya secara mutlak, dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat ketiga, annal masa yang kudu idza kana bi syahwatin. Bahwa saya memegang perempuan itu batal wudhunya jika dengan syahwat, dan ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Qultu, aku berkata, umdatu man istadalla bil qailuna binaqdil wudu. Pendapat mereka yang mengatakan bahwa saya memegang perempuan itu membatalkan wudu, mereka berpulang memegang perempuan membatalkan wudu, mereka berpulang kepada ayat surah Al-Maidah ayat 6. Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau atau kalian memegang perempuan. Jadi seakan-akan Allah memasukkan memegang perempuan ini dari membatalkan wudu. Namun khalafahuma habrul ummah Ibnu Abbas. Namun ini tidak disetujui oleh Ibnu Abbas. Seperti kita tahu bahwasanya Ibnu Abbas itu punya laqab. Apa laqab Ibnu Abbas? Habrul ummah. Kunci ilmunya umat ini. Kita lanjutkan sedikit. Al-masu wal lamsu wal mubasharatu al-jima' walakinna Allah yakni ma syaa bima syaa. Ibnu Abbas mengatakan, mengapa di sini beliau membawakan perkataan Ibnu Abbas? Karena orang yang paling paham tentang tafsir Al-Qur'an siapa? Ibnu Abbas. Rasulullah SAW berdoa dengan memegang kepala Ibnu Abbas ketika masih kecil. Seraya beliau bersabda, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ya Allah, ajarkanlah dia takwil Al-Quran. Takwil di sini bukan mentakwil sesuatu yang mutasyabihat, bukan. Tafsir maksudnya. Wa faqihu fid din, dan fahamkan dia tentang agamanya. Silakan azan dulu, Pak. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya yang dimasukkan aula mastumun nisa di sini bukan memegang. Ya, bukan hanya memegang. Beliau mengatakan al-masu wal lamsu wal mubasharatu al-jima'. Maksud dari perkataan Allah al-lamsu dalam Al-Qur'an. Kemudian al-masu, kemudian al-mubasharah. Maksud dari ayat ini bukan memegang saja, namun itu kinayah dari jima'. Allah itu maha lembut, Allah itu maha malu, Pak. Karenanya Allah menggunakan kata kiasan ini untuk mewakili jima'. Dalam hadisnya Rasul bersabda, Inna Allah la hayyun karim. Allah maha malu dan maha Allah sangat
Karenanya Ibnu Abbas mengatakan itu adalah kata kiasan wahai Imam Syafi'i. Karenanya beliau penulis kitab maksudnya lebih berpulang kepada pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan memegang perempuan tidak batal secara mutlak wudunya. Saudaraku yang Allah muliakan, namun ternyata siapapun dari antum yang membaca perkataan Imam Syafi'i dalam kitab fikihnya ya, sendirinya sejatinya beliau pun tidak mewajibkan wudu. Beliau hanya menekankan saja intinya. Ya. Sejatinya beliau pun tidak mewajibkan wudu setelah memegang perempuan. Namun untuk mendorong saja atau mengistihbabkan saja, menyunahkan saja untuk mengulang wudunya setelah memegang perempuan. Jadi kalau dari kita yang berpulang kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i, saya Imam Syafi'i, saya pegang perempuan wudu batal bagi saya. Coba antum buka sana. Kalau antum katakan harus, berarti antum nggak ikut Imam Syafi'i juga sejatinya, karena beliau juga mengistihbabkan. Sekarang kita baca. Ma yu'ayyidu anna lamsal mar'ah la yanqudul wudu. Dan dari dalil-dalil bahwa memegang perempuan enggak batalkan wudu. Nah, ini untuk menghadirkan keyakinan, Pak. Menghadirkan keyakinan bahwasanya apakah memegang perempuan itu membatalkan wudu? Disaksikan. Hadithu Aisyah. Hadis dari Aisyah. Faqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layatan min al-firash. Faltamasathu fawaqat yadayhi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid. Wahuma mansubatani wa huwa yaqul Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika. Ketika itu aku mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam di mana aku Lailatul Firash itu kiasan juga, Pak. Ya, maksudnya di malam seharusnya beliau sallallahu alaihi wasallam mencumbuiku. Akhirnya aku mencari-carinya, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di masjid. Akhirnya tanganku pun menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berdoa, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika. Aku berlindung dengan ridhamu dari kemarahanmu. Dalil yang lain dari Aisyah, hadis yang kita ketahui, kuntu anamu baina yaday Rasulullah sallallahu, ketika itu aku tidur di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rijlai fi qiblatihi, dan kakiku ada di kiblatnya. Fa idza sajada ghumazani faqabadat rijli faqabattu rijli. Kalau beliau ingin sujud, beliau menggetarkan aku, menggoyangkan kakiku, dan aku pun menekuk kakiku. Fa idza qama basattuhuma. Kalau aku diri, kalau beliau diri, aku pun selonjorkan kakiku lagi. Qalat wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Dan rumah ketika itu enggak ada lampu. Wa fi lafaz, dari lafaz yang lain, hatta idza arada ayyutira masani birijlihi. Adapun ketika beliau ingin witir, beliau menggoyangkanku dengan kakinya. Kalaulah batal wudu seseorang megang perempuan, beliau ngapain megang Aisyah? Beliau ngapain nyenggol kaki Aisyah? Dan ini dalil, Pak, bahwasanya seorang itu batal sholatnya jika dilewati perempuan. Bukan kalau perempuan sedari awal ada di depannya. Faham? Dalam hadis Muslim, Rasul bersabda, yaqta'us sholata ahadikum aqamaqal. Di antara kalian salatnya putus jika dilewati oleh 3. Haid, perempuan yang sudah haid maksudnya, kemudian anjing kalbun akur, anjing gila, kemudian keledai. Lihat tadi sini, yaqta'us sholata ahadikum, putus salat di antara kalian jika dilewati. Mereka mengatakan, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya batal dong. Antum baca hadisnya, jika dilewati. Ini sedari awal Aisyah sudah ada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak dilewatin. Jelas, Pak? Jadi ketika antum sholat tahajud di rumah atau sholat sunnah di rumah, bilang ke istri antum, "Neng, kalau mau lewat sekarang, Neng. Jangan lewat depan abang." Tapi kalau lewatnya di luar sutroh kita nggak masalah, Pak. Ya. Kalau mau Neng diem di sini, duduk di sini. Nggak masalah. Ya. Kemudian beliau berkata, qad kana al-muslimuna da'iman yamassuna nisa'ahum.
Dahulu orang-orang itu suka memegang perempuan mereka. Wa ma naqala ahadun anhu annahu kana ya'murul muslimina bil wudu' min dzalika. Dan tidak ada dalil pun yang mengatakan Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengulang wudunya. Wala naqala 'ani sahabati ala hayati annahu tawaddu'a min dzalika. Dan tidak ada perpindahan dari sahabat pun ketika mereka hidup, mereka memerintahkan orang-orang tabi'in setelahnya untuk wudu setelahnya. Untuk wudu setelah megang perempuan. Wala naqala anhu annahu tawaddu'a min dzalika. Bal qad nuqila anhu fi sunan annahu kana yuqabbilu ba'd nisa'ih wa la yatawadda. Ada pun yang ada di dalam sunan istri mereka dan enggak wudu. Kalau nyium istri aja nggak batal, berarti kalau satu istri apalagi. Tapi masalahnya istri siapa yang antum cium? Ya. Wa qad ukhtulifa, namun hadisnya ikhtilaf. Lakin la khilafa fi annahu lam yunqal anhu al-wudu' min al-mas. Namun walaupun hadis ini dikhilafkan oleh ulama tentang sahihnya, namun nggak ada perbedaan pendapat tentang betulnya hadis ini, bahwasanya nggak ada yang wudu lagi. Jadi nggak masalah walaupun sanadnya nggak kuat, tapi bener nggak ada yang ngelakuin dari sahabat kalau habis megang perempuan mereka, cium perempuan mereka, nggak ada yang wudu lagi. Ya, wamman naqlu bin naql wammal qawlu bin naqd bi syahwatin. Ini Pak. Ya. Sekarang kita masuk ke pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Imam Ahmad dan Imam Malik. Tadi pendapat ketiga siapa? Imam Malik dan Imam Ahmad. Yang mereka mengatakan memegang perempuan batal jika dengan syahwat. Saksikan. Biduniha fala burhana alaihi. Ini tidak ada buktinya. Lakin qad yuqal. Namun bisa dikatakan in tawaddu'a minal mas bi syahwah dunal jima' fahuwa hasan li itfa'i syahwati kama yustahabbul wudu' minal ghadab li itfa'ihi. Namun kalau dia habis megang perempuan timbul syahwatnya, dia sunnah wudu. Seperti halnya ketika dia lagi marah, syahwatnya lagi naik, syahwat marah lagi naik, sunnah untuk berwudu. Mengapa? Karena marah itu sifat syaitan dari api, dan api akan padam dengan air. Itu korelasinya. Wamma wujubuhu fala wallahu a'lam. Adapun mewajibkannya itu tidak ada. Wallahu a'lam. Izinkan kami menyampaikan dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kalau antum buka kitab Bidayatul Mujtahid dari Imam Ibnu Rushd Al-Qurtubi dari Cordoba, Mazhab Maliki, beliau mengatakan di sini bahwasanya beliau Imam Malik Ibnu Rushd ini malah menguatkan pendapat yang ketiga. Siapa? Imam Ahmad dan Imam Malik. Anehnya di situ, Pak. Kami bacakan ya matanya. Ittafaqu ala intiqadi wudu'i min labsi imra'atin bi syahwatin wa kharaja minhu syai'. Ulama sepakat kalau megang perempuan dengan memegangnya tersebut keluar madhi dan dia tahu keluar madhinya. Jadi yang batal di sini bukan megang perempuannya namun keluar madhinya. Jelas, Pak? Kayak kita belajar tentang tidur loh. Tidur itu enggak membatalkan wudu dengan sendirinya. Namun itu tempat keluaran najis. Wakhtalafu fi ijabil wudu ala man lamisa imra'atan biyadihi aw bi ghairiha min a'dha'il hassasah wa mithlahu law qabbala li'an lamasa aw ziyadah wal khilafu ala thalath aqwal. Namun mereka khilaf. Kalau megangnya ini dengan syahwat tapi enggak ada madhinya gimana nih? Sama beliau mengucapkan Imam Syafi'i mengatakan wajib. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan enggak secara mutlak. Imam Malik dan Imam Ahmad kalau syahwat maka najis, entah keluar madhi atau tidak. Namun anehnya di kitab Bidayatul Mujtahid beliau menrajihkan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Kami bacakan. Yang lebih kuat al-lamsu bil ladhah wajibul wudu. Membatalkan wudu. Belum mengatakan. Qala Ibnu Rushd berkata, dilalah ala nafsi azhar indi. Bagiku pendapat kedua itu Imam Malik dan Ahmad itu lebih kuat bagiku.
Wa in kana majazan, walaupun itu majaz tapi bagiku itu lebih kuat. Lianna Allah Ta'ala kanna bil mubasyarah fi qawlihi ta'ala fal ana bashiruhunna ma lam tamassuhunna 'alal jima' wa huma fi ma'na lams. Karena Allah memang Allah mengkunyahkan atau mengkiaskan apa namanya tadi? Mengkinayahkan memegang, mengkinayahkan bersetubuh dengan memegang. Namun Allah juga terkadang menggunakan kinayah berjima, menggunakan kinayah memegang dengan berjima, sebaliknya juga. Seperti Allah berfirman dalam ayatnya, fal ana bashiruhunna, sekarang kalian peganglah mereka. Pegang di sini maksudnya apa? Setubuhi mereka. Sebagaimana Allah pernah mengkiaskan jima dengan memegang, Allah juga pernah mengkiaskan memegang dengan berjima. Karenanya Ibnu Rushd, ya, beliau berpulang kepada pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Wallahu alam bishawab. Mengapa, Pak? Kalau kata para ahli fikih, karena Ibnu Rushd itu madhabnya Maliki. Ya, karena beliau madhabnya Maliki, akhirnya beliau secara terpaksa mungkin ya menguatkan pendapat yang mengatakan dengan memegang perempuan itu kalau dengan syahwat batal. Yang benar, yang rajih adalah memegang perempuan itu tidak batal, dengan sendirinya nggak batal, Pak. Antum peluk istri antum kecup istri antum, terserah. Namun kalau dengan itu keluar mazinya, mudahnya gini, Pak. Megang perempuan nggak batal wudunya walaupun dengan syahwat atau tidak. Tapi memegang perempuan batal wudunya keluar madhi, jika keluar madhi entah dengan syahwat atau tidak. Jelas ya. Dan ini akan lebih selamat, wallahu a'lam bishawab. Agar kita apa? Agar kita mengumpulkan perkataan pendapat ulama yang di sini, wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi maksudnya menyampaikan perkataan Ibnu Rushd tadi mungkin. Beliau karena madhabnya Malikiyah akhirnya berpulang kepada pendapat Imam Malik. Wallahu a'lam bishawab. Kami kira cukup, Pak, ya? Pusing, Pak? Biasa aja ya. Mantap fikih, Pak. Oke, sebelum ada pertanyaan, Anda dulu yang bertanya. Mau yang gampang apa yang susah deh? Yang susah, gaya banget antum. Oke, yang susah. Siapa sahabat yang mentakwil bahwasanya lams emas dari jimat? Siapa nama sahabatnya? Allah a'lam bishawab. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, Pak. Jika ditanyakan, foto. Silakan. Anda boleh. Iya. Pendapat yang mengatakan batalkah seorang memegang perempuannya, Imam Abu Hanifah, tidak batal secara mutlak. Antum paham nggak secara mutlak, Pak? Antum megang istri antum, nggak batal kan? Betul. Dan itu pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan apa? Secara mutlak batal. Namun kalau kita teliti maksud beliau batal dalam kitab di sini maksudnya sunnah untuk wudu. Sudah kami sampaikan tadi. Pendapat yang selanjutnya mengatakan Imam Ahmad dan Imam Malik, megang dengan syahwat batal, entah keluar madzi atau tidak. Yang lebih rajih mana? Pendapat Imam Abu Hanifah, bahwasanya tidak batal secara mutlak. Tidak batal secara mutlak berarti bisa batal dalam suatu keadaan jika keluar madzinya dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengarkan Pak, dengarkan. Silakan. Imam Syafi'i memegang perempuan Iya. berarti termasuk kecuali rutin. Tapi yang saya tanyakan di sini, kenapa memegang perempuan merupakan terutama dalam anak tidak pernah dengan anak yang murid yang Sejauh ini Imam Syafi'i tidak mengatakan demikian, Pak. Imam Syafi'i memang dalam pendapatnya di riwayat yang lain beliau membedakan antara mahram, bukan muhrim, mahram. Kalau mahram, kalau muhrim yang pakai baju ihram. Kalau mahram batal. Maaf, kalau mahram nggak batal. Kalau bukan mahram batal. Namun kalau kita sandarkan ke perkataan beliau ini keliru, Pak. Beliau nggak ngomong seperti itu. Beliau cuma menyampaikan wudunya secara mutlak batal. Namun kalau dalam kitab Al-Um, beliau nggak mewajibkan wudu, namun mensunahkan wudu. Sedari awal begitu, Pak. Kalau antum katakan, kenapa kalau megang istri batal, megang anak nggak batal? Lah, beliau nggak bilang seperti itu. Beliau nggak bilang seperti itu. Yang beliau ucapkan dalam riwayat yang lain, beliau membedakan antara mahram bukan dengan bukan mahram. Seperti itu. Intinya antum megang istri antum nggak batal. Nggak masalah. Ya, kita megang istri kita, mencium, mengecup istri kita nggak batal, Pak, nggak batal. Allah alam bishawab. Fadhal. Assalamualaikum. Karena kita itu tadi kan itu berarti kalau itu mahram. Dari tadi kan yang saya bilang kan pegang istri terus. Kalau pegang perempuan lagi yang bukan mahram gimana? Karena tadi pegangannya juga dari istri Nabi sendiri kan. Belum ada. Iya. Ya. Saya beranggapan kalau pegangan apa tersentuh nggak langsung kan. Mahram dengan bukan mahram. Namun yang lebih kuat adalah wallahu alam bishawab. Entah mahram atau bukan mahram, kita berpulang kepada pendapat Imam Abu Hanifah bahwasanya tidak batal secara mutlak. Namun itu batal secara mukhayyad kapan? Jika keluar madhi. Yang perempuan lain juga. Mau mahram mau bukan mahram semuanya. Di sini batal ya, Pak. Ya? Hah? Ya, apa, Pak? Dia Iya sahih. Dalam kitab fikih Muyassar, di sana disebutkan ada 8 yang disepakati oleh ulama yang membatalkan wudu. Dan memegang perempuan tidak masuk di dalamnya. Hatta orang niatnya, ada orang, misalkan ada siapa fulan lah. Wah, ada akhwat, Pak. Mumpung tempat wudunya sempit, dia pada jalannya begini dia, biar kesentuh gitu. Serat. Niat dia, nawaitu dia. Apakah wudunya batal? Tidak batal. Tapi kalau dia memegang seperti itu, dia merasakan ada madhi keluar, dia batal. Karena megang perempuannya bukan. Bukan. Karena keluar madhinya. Dan dia tetap berdosa. Namun wudunya tetap ada. Dia tetap mendapatkan ancaman hadis Rasulullah. La yut'ana ahadukum ala ra'sihi bi mukhayyatin min hadidin, dalam riwayat bi mukhayyatatin min hadidatin khairul min ayyamassan nisa la tahillu lahu. Di antara kalian ditusuk kepala sampai duburnya dengan besi panas lebih baik daripada pegang perempuan yang bukan mahramnya. Dia tetap berdosa. Udah, terjawab ya. Cuma saya belum tahu, sering mendengar, sering membaca kata-kata Syekhul Islam. Iya. Syekhul Islam ini apakah sabda atau sebutan apa? Syekhul Islam itu adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh pengikutnya, murid-muridnya Ibnu Taimiyah untuk Imam Ibnu Taimiyah. Beliau nggak pernah mengatakan saya adalah Syekhul Islam. Secara etimolog bahasa, Syekhul Islam artinya tetua agama Islam.
tetua agama Islam. Kalau gelarnya Imam Nawawi apa? Kiai lah gitulah. Kalau Imam Nawawi apa? Muhyiddin. Syekhul Islam itu adalah orang yang disyaihkan, dijadikan guru oleh semua orang waktu itu. Bahkan oleh pembenci-pembencinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Itu derajat yang sangat tinggi, maaf Pak. Itu lakop yang sangat tinggi. LC. Muhammad Ibadillah LC. Enggak ada apa-apanya LC. MA, SPD, doktor enggak ada apa-apanya, Pak. Ya, Syekhul Islam itu beliau. Namun intinya ya walaupun beliau Syekhul Islam namun lebih baik para sahabat. Walaupun Abu Bakar, emang Abu Bakar As-Siddiq LC gitu Pak? Enggak kan? Umar bin Khattab MA gitu. Namun walaupun beliau nggak ada gelar, ya intinya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik cukup Pak ya. Karena keterbatasan ilmu kita tunda ke fatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau